Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana VKJ. Saya adalah salah satu dosen di program studi gizi jurusan gizi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjung Karang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melakukan unjuk kerja di bidang pengajaran, di mana yang diminta untuk dijadikan salah satu syarat untuk sertifikasi dosen. Nah, mata kuliah yang akan saya sampaikan di video pengajaran adalah mata kuliah gizi dalam daur kehidupan. Penyampaian mata kuliah ini itu meliputi delivery, yaitu cara menyampaikan, lalu interaction, cara berinteraksi, dan yang terakhir adalah assessment, yaitu cara penilaian. Nah, mata kuliah gizi dalam daur kehidupan ini adalah mata kuliah wajib, di mana memiliki beban yaitu 3 SKS, 1 SKS teori dan juga 2 SKS praktikum. Saya diberi amanah untuk menjadi koordinator pada mata kuliah ini. Mata kuliah ini memiliki deskripsi adalah mempelajari mengenai peran gizi dalam daur kehidupan yang dimulai dari bayi, lalu anak balita, anak prasekolah, remaja, dewasa, dan juga lanjut usia, serta kondisi khusus seperti ibu hamil, ibu menyusui, atlet, vegetarian, dan juga tenaga kerja. Nah, nanti di akhir mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan yang meliputi 9 hal. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menginternalisasi nilai, norma, dan juga etika akademik dalam menyusun penugasan, presentasi, dan juga menyusun menu pada setiap kelompok daur kehidupan. Dan yang kedua, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam menyusun penugasan, presentasi, dan juga menyusun menu pada klien sehat di setiap kelompok umur daur kehidupan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dalam menyusun menu pada setiap kelompok umur daur kehidupan dan juga kondisi fisiologis khusus. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menunjukkan sikap dan profesionalitas sebagai nutrisionis terampil. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menguasai prinsip-prinsip ilmu gizi dan penyakit terkait gizi dan pangan untuk dapat melaksanakan pelayanan gizi tidak kompleks sesuai asuhan gizi terstandar pada setiap kelompok umur daur kehidupan dan kondisi fisiologis khusus. Dan yang keenam, mahasiswa mampu memecahkan masalah pada klien sesuai studi kasus gizi pada setiap kelompok umur daur kehidupan dan kondisi fisiologis khusus, didasarkan pada pemikiran yang logis, inovatif, dan juga bertanggung jawab atas hasil secara mandiri. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data atas menu yang telah disusun untuk menjamin kesahihan dan juga mencegah plagiasi. Dan yang kedelapan, mahasiswa mampu melakukan pelayanan gizi pada klien sehat dan klien kategori khusus, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, anak remaja, dewasa, usia lanjut, dan juga olahragawan atau atlet, secara individu, kelompok, masyarakat dengan menggunakan prosedur screening gizi. Dan yang terakhir, yang ke-9, yaitu mahasiswa mampu melakukan pelayanan program gizi baik secara promotif, preventif, dan juga kolaboratif, serta rehabilitatif sesuai dengan prosedur baku dan mekanisme yang telah ditetapkan pada klien sehat dan juga klien kategori khusus. Untuk materi pokok pada mata kuliah ini yang disampaikan adalah meliputi yang pertama, yaitu konsep dari gizi dalam daur kehidupan. Yang kedua adalah pedoman gizi seimbang, dan yang ketiga pemenuhan gizi pada kehamilan, lalu pemenuhan gizi pada ibu menyusui, lalu pemenuhan gizi pada bayi dan anak usia 0 sampai 23 bulan, kemudian dilanjutkan dengan pemenuhan gizi pada balita dan anak prasekolah, lalu pemenuhan gizi pada anak usia sekolah dan pemenuhan gizi pada anak usia remaja, lalu pemenuhan gizi pada dewasa dan juga tenaga kerja, serta pemenuhan gizi pada lansia, serta atlet dan juga vegetarian. Nah, itu adalah materi pokok yang disampaikan pada mata kuliah ini dari awal hingga akhir semester. Nah, selanjutnya untuk pengalaman pembelajaran, untuk interaksi dengan mahasiswa, mata kuliah ini disampaikan secara daring dan juga luring. Nah, daring itu menggunakan metode Zoom meeting, sedangkan secara luring kita bisa menggunakan pertemuan tatap muka di kelas dan juga di laboratorium untuk praktikum.
Nah, metode pembelajaran yang digunakan adalah menggunakan student center learning, di mana strategi yang digunakan untuk teori kita menggunakan discussion dan untuk praktikum kita menggunakan strategi problem based learning. Lalu selain di kelas dan juga di laboratorium, kita juga memiliki interaksi dengan mahasiswa, yaitu di grup WhatsApp mahasiswa dan dosen, di mana di sana kita bertukar informasi mengenai materi yang perlu ditanyakan, lalu mengenai sumber belajar, referensi yang dibutuhkan untuk mahasiswa sebagai sumber belajar. Dan yang terakhir yaitu untuk penilaian. Saya melakukan penilaian yaitu meliputi dua hal, yaitu teori dan praktikum. Penilaian ini berdasarkan pada ujian tertulis dan juga observasi terhadap proses pembelajaran dan juga unjuk sikap, di mana komponennya adalah teori 40% yang terdiri dari UTS 40%, UAS 40%, dan juga penugasan berupa makalah dan juga menyusun menu yaitu 20%. Sedangkan untuk unsur praktikum itu sebesar 60%, yang terdiri dari nilai praktikum harian berupa presentasi di kelas dan juga di pengolahan laboratorium yaitu 30%, dan UAS praktikum yaitu 50%, dan yang terakhir yaitu penugasan laporan berupa 20%. Nah, itu adalah gambaran mengenai mata kuliah gizi dalam daur kehidupan yang saya ampu. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran pada salah satu materi pembelajaran di gizi dalam daur kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Pagi, Bu. Oke, baik. Nah, hari ini sebelum kita lanjut materi kita mulai, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Oke, berdoa, kita mulai. Amin. Oke, baik teman-teman. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai ibu hamil gitu ya. Kita pentingnya memenuhi gizi ibu hamil. Nah, saat ini ibu kita sudah nggak hamil lagi, artinya dia sudah melahirkan. Nah, gimana sih pemenuhan gizi pada bayi yang sudah dilahirkan oleh ibu gitu ya. Nah, saat ini kita masuk ke materi pemenuhan gizi bagi bayi dan anak usia 0 sampai 23 bulan. Oke, sebelum kita mulai kita cek fokus dulu bisa? Oke, kira-kira tebak, ini kata apa yang tersimpan pada gambar ini teman-teman? Motivasi belajar. Oke, motivasi belajar. Artinya adalah kita semua datang ke sini pasti punya motivasi kan? Oke, salah satunya apa motivasinya? Oke, ingin menuntut ilmu kata Nisa gitu ya. Nah, nanti akhirnya kalau kita sebagai tenaga kesehatan pasti inginnya untuk memperbaiki derajat kesehatan masyarakat gitu ya. Oke, itu motivasi belajar kita pada hari ini. Nah, teman-teman, materi ini adalah mempelajari mengenai bagaimana sih pemenuhan gizi bayi sesuai dengan rekomendasi pemberian makan bayi dan anak. Meliputi dua hal. Yang pertama adalah pemberian ASI. Yang kedua adalah pemberian makanan pendamping ASI. Nah, nantinya di akhir, teman-teman setelah memperoleh seluruh materi, teman-teman semua bisa nantinya menjelaskan tentang apa? Mampu menjelaskan mengenai pemenuhan gizi dan menyusun menu seimbang pada bayi dan anak usia 0 sampai 23 bulan, gitu ya. Nah, sekarang teman-teman pernah dengar mengenai 1000 HPK? Pernah. 1000 hari pertama kehidupan. Artinya di masa ibu hamil, lalu apa lagi? Ya, pada masa menyusui, yaitu pada masa ASI eksklusif. Yang ketiga, masa MPASI, artinya dari hamil sampai anak berusia 2 tahun. Itulah 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan gitu ya. Nah, masa ini masa kritis teman-teman. Kenapa kritis? Kalau anak kurang gizi di masa ini, maka nantinya dia akan kesulitan untuk mengejar pertumbuhan dan perkembangan optimalnya. Itulah kenapa 1000 HPK ini perlu untuk diperhatikan. Kita bilangnya masa emas mereka, gitu ya, di masa ini. Nah, di sini nantinya untuk mencegah masalah gizi terjadi, kita perlu memberikan intervensi makan yang tepat, gitu ya. Apa itu? Nah, ini dia. Kita tahu bahwa UNICEF, WHO itu memiliki rekomendasi, gitu ya. Nah, Kementerian Kesehatan Indonesia itu mengadopsi, yaitu dengan nama standar emas pemberian makan bayi dan anak, teman-teman. Ada 4, teman-teman. Nah, mungkin kita pernah belajar sekilas di awal, gitu ya, tentang 4 pemberian makan bayi dan anak, gitu. Nah, yang pertama adalah, ada yang tahu yang pertama apa? Nah, ini dia yang pertama, benar sekali, yaitu IMD. Apa kepanjangan IMD? Inisiasi menyusui dini gitu ya, artinya ada kontak kulit antara ibu dan bayi di awal masa kelahiran gitu ya. Nah, yang tahap yang kedua adalah
Apa itu? Nah, ASI eksklusif yaitu apa definisinya? Oke, tepat sekali. ASI saja sampai bayi berusia 6 bulan tanpa tambahan makanan apapun kecuali obat dan vitamin, gitu ya. Nah, namun teman-teman, seolah-olah ini hal yang mudah, tapi kalau kita lihat data terbaru yaitu Survei Kesehatan Indonesia yang 2023, ternyata IMD kita sesuai standar hanya 5%, teman-teman. Nah, gitu ya. Dan untuk pemberian ASI yang untuk usia 0 sampai 5 bulan itu hanya 67,6%. Sedangkan yang berhasil ASI eksklusif sampai 6 bulan itu adalah 56,9%. Jadi artinya hanya 1 dari 2 anak-anak kita yang berhasil diberikan ASI eksklusif gitu ya. Ini tantangan kita sebagai tenaga kesehatan nantinya gitu. Nah, yang ketiga adalah, nah ini yang kita akan perdalam, yaitu pemberian makanan pendamping ASI mulai usia 6 bulan. Jadi 6 bulan tepat dia lulus ASI eksklusif, kita langsung beri dia makan gitu ya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah teruskan menyusui sampai 2 tahun atau lebih gitu ya. Jadi 4 hal ini kalau kita terapkan dengan benar di masyarakat kepada anak-anak kita, maka masalah gizi semestinya nggak muncul. Yang namanya wasting, yang namanya underweight, yang namanya stunting itu nggak muncul semestinya gitu ya. Namun karena masalah itu masih ada, maka pentingnya saat ini kita belajar mengenai PMBA, yaitu pemberian makan bayi dan anak. Jadi kita penuhilah gizi anak kita usia 0 sampai 23 bulan dengan PMBA yang tepat gitu ya. Oke, teman-teman, kita lanjut. Yang pertama adalah mengenai pemberian ASI eksklusif. Ini untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan gitu ya. Jadi ASI eksklusif kita ulangi kembali, itu adalah pemberian ASI saja dari bayi usia 0 sampai 6 bulan. Apakah air putih boleh? Tidak. Apakah susu tambahan boleh? Tidak. Madu boleh? Tidak. Air tajin boleh? Tidak. Sama. Dia ASI saja gitu ya. Minum obat pun apakah pakai air putih minum obatnya? Tidak. Karena dia sudah yang cair gitu teman-teman. Jadi artinya itulah ASI saja selama 6 bulan. Nah, kita punya undang-undang sebenarnya ya. Jadi Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 sudah menjelaskan tentang ASI eksklusif. Ada nggak sih masa di mana ibu boleh memberikan susu formula kira-kira? Ada. Jadi formula itu bukan dilarang, tapi tidak sembarangan memberikannya. Yaitu yang pertama kondisinya adalah indikasi medis. Medis ini yang memberikan bukan ibu, tapi tenaga kesehatan, yaitu dokter yang memberikan. Yang kedua adalah ibu sama bayi terpisah. Artinya bisa jadi yang kedua ini adalah ibu meninggal. Atau yang ketiga, ibu terpisah karena bencana alam, teman-teman, gitu ya, atau ibunya meninggalkan bayinya. Hanya inilah 3 indikasi di mana yang namanya formula bisa diberikan, gitu ya. Ada nggak di sini ibu bekerja? Tidak ada, karena dia indikasi medis harus sesuai dengan dokter, gitu ya. Itu mengenai ASI eksklusif. Nah, yang kedua, tadi yang pertama, yang kedua adalah setelah 6 bulan pertama ASI saja, lalu apalagi yang akan kita lakukan selanjutnya kira-kira? Makanan pendamping ASI. Oke, teman-teman, ini saya punya analogi gitu ya. Ada susu di dalam gelas terkait dengan pemberian makan bayi, yaitu pemberian MP ASI. Menurut teman-teman, ini analogi tentang apa kira-kira? Ada gelas penuh, ada gelas yang mulai berkurang, setengah berkurang, dan berkurang makin banyak kira-kira. Boleh? Ada yang mau angkat tangan? Silakan. Saya, Bu. Oke, Mbak Ervina, silakan Mbak Ervina. Menurut saya, susu yang ada di depan itu untuk menganalogikan kalau porsi dan volume ketika menyusu nanti pas MPASI itu semakin usianya bertambah semakin berkurang, Bu. Oke, ada yang mau menambahkan? Saya Mbak Ervina, silakan. Izin, Bu. Oke, Karunisa, silakan. Saya setuju dengan pendapat Mbak Ervina dan izin menambahkan ya, Bu. Jadi benar semakin usianya bertambah, jadi produksi ASI-nya itu semakin berkurang. Jadi dia bisa dilengkapi oleh MPASI-nya, Bu. Oke, baik sekali Mbak Karunisa. Makasih banyak ya. Oke, tadi kita sudah dengar jawaban ya dari Mbak Karunisa sama Mbak Ervina. Makasih banyak teman-teman. Nah, itu mendekati benar sebenarnya gitu ya. Jadi kita lihat bahwa saat bayi itu 6 bulan pertama, itu ASI itu masih bisa memenuhi kebutuhan bayi seharian penuh. Jadi artinya kita nggak perlu tambahan makanan apapun, teman-teman. Itu dibuktikan oleh gelas yang pertama.
Sedangkan gelas yang kedua, saat bayi berusia 6 sampai 9 bulan, bukan berarti ASI itu menurun kualitasnya, bukan, tapi kebutuhan bayi kita yang meningkat. Sehingga ASI hanya mampu memenuhi sekitar 2/3 kebutuhan bayi. Nah, sepertiganya ini dipenuhi dari MPASI, benar sekali. Lanjut lagi nih, usia 9 sampai 11 bulan. Nah, bayi makin meningkat, makin aktif gitu ya, makin bertambah beratnya, otomatis kebutuhannya juga meningkat. Nah, artinya ASI hanya mampu memenuhi kebutuhan bayi setengah kebutuhan bayi. Jadi setengahnya dari MPASI. Dan yang terakhir, usianya bertambah, dia sudah ulang tahun gitu ya, udah setahun gitu kan. Setahun sampai 23 bulan ASI hanya mampu memenuhi 1/3 kebutuhan bayi. Inilah analoginya kenapa saya munculkan gambar susu dan gelas di sini, teman-teman. Jadi mohon diingat kembali bahwa ASI tidak menurun kualitasnya, tapi kebutuhan bayi yang meningkat gitu ya. Nah, bisa dipahami? Bisa. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ya. Oke, MPASI itu apa sih? Yaitu makanan pendamping ASI yang kita berikan pada bayi dan anak usia 6 sampai 23 bulan gitu ya, makanan pendamping ASI gitu. Oke, kita lihat lagi nih berikutnya. Kalau kita ingin MPASI itu adekuat, artinya cukup untuk bayi, kita harus memperhatikan 7 prinsip, teman-teman gitu ya. Apa prinsip yang pertama? Adalah usia. Usia bayi menentukan bagaimana MPASI itu diberikan. Pertama, mulainya tepat usia 6 bulan gitu ya. Naik usianya yaitu usia 6 sampai 8, 9 sampai 12, 12 sampai 23 bulan, maka itu mempengaruhi yang kedua itu frekuensinya. Mempengaruhi juga jumlahnya ya, atau porsinya, mempengaruhi juga teksturnya. Dan yang kelima adalah variasi. Apakah variasi berubah setiap usia? Berubah dan tidak. Oke, tidak berubah. Ya, dari awal variasi sudah bervariasi teman-teman MPASI itu. Jadi MPASI itu tidak lagi dengan 1 atau 2 makanan saja, tapi sudah bervariasi. Yang keenam adalah pemberian makan aktif dan responsif. Artinya ibu harus memperhatikan respon anak terhadap makanan, apakah sudah kenyang atau lapar, lalu pemberiannya secara aktif gitu ya. Jadi ibu tidak diam saja, namun dengan cara bujukan gitu. Jadi bayi tertarik dan anak tertarik untuk makan. Yang terakhir adalah kebersihan. Nah, kalau kita singkat, kita punya jembatan keledai di sini, yaitu UFRE, Jutek, Fares, bersih. Itu buat gampang ingatnya. Adalah 7 prinsip mengenai pemberian makanan pendamping ASI. Ini poster dari Kementerian Kesehatan, teman-teman. Untuk memudahkan informasi tadi diterima oleh masyarakat, dibuatlah suatu poster terkait pemberian makan bayi dan anak pada masa MPASI ya. Kita lihat di sini, ada nasi makanan pokoknya, ada telur, ya kan? Ada wortel, ada santan gitu ya. Nah, ini nantinya akan dimasak lalu disaring. Itu untuk 6 sampai 8 bulan. Apakah ada lauk hewani di sini? Ada, itu diutamakan teman-teman gitu ya. Nah, bertambah usianya, variasi tetap sama nih, gitu ya. Ada nasi, ada ikan, ada kacang-kacangan di sini ya, ada buncis, ada santan gitu ya. Nah, ada minyak di sini. Ini akan dimasak kalau dia tidak disaring tapi di sini ya, dia dicacah. Lebih terlihat ya porsinya ya. Nah, beranjak lagi usia 1 tahun sampai 23 bulan, di sini dia sudah mulai makanan keluarga. Ini lebih enak sebenarnya karena variasinya lebih terlihat. Kita kalau bikin bento lebih enak sebenarnya kan, karena bisa divariasikan, ada mata, ada kancing baju dan lainnya, sehingga anak lebih tertarik untuk makan. Jadi kalau untuk membujuk anak makan itu tidak hanya melalui ancaman, itu tidak boleh sama sekali, tapi melalui variasi harusnya. Variasi menu kita, warna-warni menu kita, menarik atau tidak, menariknya terlihat dari sana. Karena anak nggak tahu makanan sehat seperti apa, tapi dia tahu makanan yang menarik, sehingga selera makannya tergugah, gitu ya. Oke, ini dia. Nah, ini contoh lokal menu MPASI. Ini kita buat yaitu di masa pengenalan, masa 6 sampai 8 bulan, 9 sampai 11 bulan, lalu 12 sampai 23 bulan. Ini isinya sama, teman-teman. Ada nasi, ada hati ayam, gitu ya. Nah, ada tahu, ada wortel. Jadi yang berbeda di sini apanya? Teksturnya. Yang kedua apa lagi yang berbeda? Porsinya yang berbeda. Variasinya sama. Gitu ya, bisa dipahami? Bisa. Ini visualnya lebih jelas dengan makanan asli gitu kan. Sehingga anak-anak itu kalau dia makan wortel nih dari usia 6 sampai 8, 9, 11, lalu di atas 1 tahun, dia tetap suka. Karena yang beda hanya teksturnya saja.
Beda kalau dia makan makanan yang bukan makanan keluarga. Jadi dia bisa nggak suka sayur, kenapa? Karena dia tidak mengenal rasa aslinya, gitu kan? Tapi kalau seperti ini dia aman, dia pasti suka karena yang berubahnya teksturnya saja, rasa tetap sama rasanya, gitu ya. Jadi MPASI itu sebenarnya adalah makanan keluarga yang mulai dari tekstur saring dimulainya, gitu ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Ini contoh menu MPASI juga, di mana ini dari apakah dia harus dari bahan makanan segar? Tidak. Dari bahan makanan sudah matang pun boleh, lalu kita saring. Misalnya kita sudah bikin nasi nih, nasi, lalu sudah punya telur dadar, kita punya bayam, silahkan tinggal disaring saja. Jadi MPASI itu adalah makanan keluarga, tapi disesuaikan teksturnya, tidak harus khusus dibuat sebenarnya. Tapi ingat, dari garis bawahi adalah tidak berbumbu tajam, gitu ya, nggak ada lada, nggak ada jahe yang terlalu pedas, gitu kan, apalagi dia black pepper, tidak ada di sana. Tapi untuk bumbu-bumbu dapur boleh, kayak bawang merah, bawang putih, daun bawang itu dipersilahkan, gitu ya. Jadi kita ngolahnya apa biasanya? Ngolah pepes boleh. Jadi MPASI itu bukan hanya kayak orang diet rebus-rebusan, tidak. Dipepes boleh, dipindang boleh, gitu ya. Dibikin lodeh boleh, ya, dibikin kare boleh. Yang penting dia tidak berbumbu tajam, gitu ya. Oke teman-teman, nah ini ada video teman-teman, video cara pembuatan MPASI dari UNICEF, gitu ya. Nah kita lihat di depan videonya. Ini dia masak dari nasi, dia mulai masaknya, gitu ya. Dari nasi dia mulainya, ada nasi, ada kentang, karena kentang itu manis, itu bisa menambah rasa pada MPASI kita. Ada wortel, ada bayam, tadi lauk hewaninya tadi dia pakainya ayam. Ini warna-warni. Menarik nggak warna-warni? Menarik. Menarik kalau warna-warni. Nah sudah jadi diapain? Nah disaring dia. Pastikan teksturnya itu adalah kental, bukan encer. Nah ini disaring. Lihat di sini. Jatuhnya perlahan apa langsung ngucur? Perlahan. Itu tekstur yang tepat pada MPASI usia 6 sampai 8 bulan. Lebih dipahami ya, ada video ya? Oke, lebih dipahami. Baik, sekarang ke selingan. Apakah selingannya harus biskuit? Tidak, gitu ya. Selingannya juga makanan lokal selingannya. Seperti apa? Oh, kita punya bubur kacang hijau nih. Pastikan selingan anak kita itu ada lauknya, baik nabati ataupun hewaninya. Kacang-kacangan lauk apa? Nabati, bagus sekali, artinya ada bubur sumsum dengan kacang hijau. Bikin pergedel juga boleh, pergedel kentang dengan daging giling. Jadi artinya selingan tadi, selingan yang dibuat di rumah dengan dipastikan ada lauknya, baik nabati ataupun hewani, sehingga kebutuhan proteinnya dapat dipenuhi untuk pertumbuhannya, gitu ya. Nah kita punya nugget ikan sayur, kita punya siomay kuah kacang, itu bagus sekali, gitu ya. Ini bisa dibuat untuk menu lokal MPASI selingan. Nah masuk slide terakhir. Tadi apa PMBA terakhir? Nah, masih ingat ya, teruskan menyusui sampai 2 tahun. Nah, hal ini masih diperlukan teman-teman. Jadi walaupun dia sudah makan, tapi diingat bahwa tadi ASI masih bisa menyumbang kebutuhan gizi, yaitu dari 2/3, setengah, lalu 1/3 di usia 1 sampai 2 tahun, gitu ya. Dan yang kedua, ASI punya antibodi. Jadi kalau kita langsung sapi itu sangat disayangkan sekali, gitu kan. Teruskanlah menyusui sampai 2 tahun. Yang ketiga, ikatan batin antara ibu dan bayi makin kuat. Jadi ASI masih membantu sampai usia 2 tahun atau lebih, gitu ya. Nah, ini artinya adalah slide terakhir kita, teman-teman. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Saya Bu. Oke, Mbak Teresa, silakan. Sebelumnya kan beberapa nih Bu ya, di masyarakat tuh kadang tuh ada yang bertanya gitu ya Bu, bayi ini kan kalau setelah usia 6 bulan itu apakah boleh diberikan susu formula berbarengan dengan MPASI-nya atau tetap harus diberikan ASI? Mungkin cukup Bu. Terima kasih. Oke, baik, pertanyaannya bagus loh, karena ini aplikatif di lapangan ya. Oke, tadi Mbak Larissa tanya, kalau misalnya udah 6 bulan, boleh formula nggak kira-kira, gitu ya. Nah, kalau dia udah usia 6 bulan, dia mau belajar apa tadi? Belajar makan, gitu ya, dia belajar makan. Artinya kalau dia kasih anak ini cair lagi, susu lagi, apakah tepat kira-kira?
Tidak, gitu. Jadi kalau udah usia 6 bulan kita belajar makan, Mbak Tarisa. Jadi artinya kalau anak mau diberikan susu formula itu tujuannya buat apa dulu? Kalau ASI ibunya masih ada, gitu ya, semakin sering disusui, ASI ibunya masih mencukupi kebutuhan anaknya. Yang kita perlukan adalah penambahan makanan pendamping ASI, jadi bukan susunya. Terkadang kalau diberikan susu nanti malah anaknya nggak mau makan. Jadi dia udah ASI tambah susu formula lagi, makannya makin berkurang. Padahal dewasa nanti dia minum susu atau mau makan? Mau makan gitu ya. Jadi nanti ditanyakan kepada ibu-ibu kenapa diberikan susu formula gitu ya. Kalau ibu bilang hanya obat tambahan aja Mbak, mungkin sebaiknya ibu mantapkan di pemberian makan pendamping ASI-nya, baik utama ataupun selingannya. Gitu bisa dipahami teman-teman? Bisa. Oke, yang pertama sudah Mbak Tarisa. Yang kedua silakan, ada yang mau ditanyakan? Boleh angkat tangan? Silakan Mbak Desma. Izin bertanya Bu, kan ada banyak nih Bu anak-anak di masyarakat yang makan utama itu nggak habis Bu. Kayak mana cara dari kita nakes ini agar anak-anak itu dapat menghabiskan makanannya dan lebih tertarik pada makan utama tersebut itu sih Bu. Oke, baik, pertanyaannya bagus sekali. Kita jawab ya. Nah, tadi Mbak Desma tanya kita gitu ya, tanya saya tepatnya gitu kan, bagaimana untuk anak yang nggak mau makan atau nggak habisin makanannya. Kita kenal dengan istilah GTM di lapangan, yaitu gerakan tutup mulut. Saat dia lihat makanan, satu suap masuk, yang kedua, ketiga dia langsung tutup mulut. Nah, kenapa kira-kira? Jadi artinya kalau kita mau tahu solusinya, cek dulu ada apa ternyata di anak ini selama pemberian makannya. Yang pertama dicek, apakah ibu sudah memberikan makan lain mendekati waktu makan. Misalnya jadwal snacknya yang harusnya jam 9, dikasihnya jam 11. Habis jam 12, setengah 1 dia makan siang. Kira-kira masih kenyang kah anak ini? Masih, makanya dia nggak mau makan. Yang kedua adalah bisa jadi dia terganggu dengan fokusnya. Misalnya dia makan, tapi anggota keluarga lain lagi sibuk sendiri-sendiri. Misalnya lagi ada kakaknya, lagi ada yang main, jadi dia fokusnya ke mainan kakaknya. Yang ketiga, lihat jangan-jangan menunya nggak bervariasi, menunya nggak menarik. Jadi karena anak ini dia kalau dia makan, berarti dia mengurangi waktu atau meninggalkan waktu mainnya. Mainan anak-anak ini berwarna-warni nggak teman-teman? Warna-warni dan menarik. Berarti kalau dia meninggalkan waktu makannya, dia harus menemukan sesuatu yang menarik berarti. Jadi cek variasi makannya. Itulah kenapa kita kenal di masyarakat itu ada bento, cetakan nasi kayak mobil-mobilan gitu ya. Kita bisa buat telur seperti selimut misalnya, kita buat wortel seperti mata misalnya, sehingga anak ini tertarik untuk makan. Jadi perhatikan jadwal makan lain sebelum makan utamanya, jangan pernah mepet. Yang kedua adalah pastikan dia bervariasi, itu dia. Dan yang ketiga, lebih baik dia makan bersama dengan keluarga. Jadi dia melihat, oh semua orang makan sehingga saya juga makan, gitu kan. Tapi kalau kakaknya, misalnya adiknya misalnya lagi main, dia juga ikutan main, malahan ini terganggu konsentrasinya. Karena anak-anak itu gampang pecah fokusnya gitu ya. Sehingga makan tadi lebih menarik. Dan diingat terakhir, tidak ada paksaan teman-teman. Jadi kalau anak makan nggak mau, itu bahaya kalau sampai bunyi itu sendoknya gitu kan, dipaksa ibunya gitu. Nah itu nanti anak-anak bisa muncul traumatis selama makan. Padahal dia makan seumur hidup dia makan. Sampai di sini kita sudah mempelajari mengenai pemenuhan gizi pada bayi dan anak usia 0 sampai 23 bulan gitu ya. Nah kita kenal dengan istilah standar emas PMBA, pemberian makan bayi dan anak. Oke, kita ingat lagi kembali ke belakang. Yang pertama adalah IMD, inisiasi menyusui dini, benar sekali. Yang kedua sampai usia 6 Yang ketiga mulai usia 6 bulan sampai 23 bulan. Yang terakhir teruskan menyusui sampai 2 tahun atau lebih. Itulah 4 PMBA harus kita ingat nanti untuk diterapkan di masyarakat gitu ya. Nah, terakhir nih saya mau tanya, coba teman-teman jawab bersama boleh. Apakah tekstur MPASI awal itu menyerupai ASI? Tidak, yaitu teksturnya adalah kental. Yang kedua, apakah awal makan itu hanya nasi saja? Tidak, sebaiknya adalah bervariasi. Yang utama ada protein hewani gitu ya. Nah yang ketiga, apakah hewani tadi dilarang? Tidak, diutamakan gitu kan. Oke, baik teman-teman, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau gitu saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, demikianlah video pembelajaran dari salah satu materi pada mata kuliah gizi dalam daur kehidupan. Saya akhiri, salam sehat bergizi. Saya Yuliana Novika J undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.